Assalamualaikum. Saya menunggu yang nonton. Nanti kalau banyak insya Allah dimulai. Alhamdulillah sudah 2 orang. Sudah 5 orang. Mohon di up, di love, di share. Please. Mohon di share ya. Ini penting sekali, sahabat super sukses. Penting sekali. Saya tunggu 10 penonton dulu. Baru dimulai. Bantu share kalau bisa. Agar menjangkau banyak orang. Sebab materi ini sangat penting. Bagaimana dengan pencahayaan? Saya harap wajah saya, apalagi suara saya jelas. Alhamdulillah ada Om Jumdin yang nonton. Di-share Om, agar menjangkau banyak orang. Target kita yang nonton jutaan orang insya Allah. Materi seperti ini sangat mahal. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Alhamdulillah ada saudara Wawan. Mohon di-share ya, mohon di-up. Boleh kita mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat super sukses, kembali lagi bersama saya Alfitrah Piyama, motivator super sukses. Live kali ini saya akan menjelaskan 4 prinsip hidup agar Anda sukses. 4 prinsip hidup agar Anda sukses. Keempat prinsip ini sumbernya dari langit. Maksudnya saya ambil dari Quran dan hadis. Kalau sebelum-sebelumnya saya banyak membicarakan konsep sukses dari sisi keduniaan, maka izinkan saya saat ini untuk memberitahu Anda konsep hidup dari agama. Keempat prinsip hidup ini, agar Anda sukses, ini telah mensukseskan jutaan orang sebelum kita. Anda setelah ini. Oke, kita mulai dari prinsip hidup yang pertama. Jadilah hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sahabat super sukses, inilah cara agar hidup kita sukses, agar hidup kita bahagia. Jadilah hamba Allah. Ketahuilah, kebahagiaan itu hanya ada dalam pengamalan agama yang sempurna. Kesuksesan itu ketika kita dekat dengan Allah. Kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan letaknya bukan pada keduniaan,
bukan pada materi, bukan pada pangkat dan jabatan, bukan. Semua itu letaknya dalam agama. Ketahuilah, seandainya kesuksesan itu atau kebahagiaan itu letaknya di dalam materi atau harta, maka orang yang paling bahagia di dunia di dalam sejarah kehidupan adalah Qarun. Kenapa? Karena Qarun ini orang yang sangat kaya. Tapi lihatlah akhir kesudahan hidup si Qarun. Apa kata Allah? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Kami tenggelamkan ia bersama harta-hartanya di dalam tanah. Berarti kebahagiaan itu bukan pada harta. Kebahagiaan itu bukan pada pangkat dan jabatan. Seandainya kebahagiaan ada pada pangkat dan jabatan, maka Fir'aun adalah orang yang paling bahagia di dunia. Tapi lihatlah kehidupan Fir'aun. Lihatlah akhir kesudahan Fir'aun. Ia mati tenggelam di dalam lautan bersama orang-orang sekitarnya. Berarti kebahagiaan itu bukan pada pangkat dan jabatan. Kebahagiaan itu bukan pada keperkasaan, kehebatan, kekuatan. Seandainya kebahagiaan itu ada pada pangkat, kesaktian, kehebatan seseorang, maka yang paling bahagia di dunia namanya Haman. Ia jenderal Fir'aun yang paling kejam, paling sadis, paling bengis dalam memperlakukan musuh dan lawannya. Apakah ia bahagia? Tidak. Ia mati tenggelam di dalam lautan bersama bosnya. Artinya, kebahagiaan itu bukan pada keperkasaan, kesaktian, kejagoan seseorang. Lagi-lagi, ia ada di dalam agama. Sahabat super sukses, kenapa menjadi hamba Allah adalah prinsip hidup sukses? Agar diri kita ketika nantinya menjadi miliarder, menjadi pengusaha sukses, kita juga menjadi hamba Allah yang paling soleh. Kita harus mencontoh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang miliarder, juga orang yang paling dekat dengan Allah, paling terdepan dalam sedekah, paling awal masuk masjid, dan terakhir ketika selesai sholat. Terdepan dalam hal kebaikan. Padahal dia seorang miliarder, memiliki dunia. Juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Masih banyak lagi para sahabat yang kalau saat ini digelari miliarder, mungkin juga triliuner, saking kayanya mereka. Dan ternyata mereka adalah ahli ibadah. Inilah maksud saya, menjadi hamba Allah adalah prinsip hidup sukses. Kita pengennya menjadi seperti mereka. Kemudian lihatlah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau seorang pendekar, jagoan, jawara kalau istilah Banten. Artinya beliau ditakuti oleh banyak orang. Bahkan setan pun dikisahkan takut berhadapan atau berpapasan jalan dengan sahabat Umar.
Artinya sahabat Umar ini memiliki dunia. Ternyata beliau juga sahabat yang paling dekat dengan Allah. Hamba Allah yang paling soleh. Terdepan dalam jihad. Terdepan dalam urusan agama. Masya Allah. Juga beliau adalah khalifah, pemimpin. Inilah maksud bahwa hamba Allah tujuan hidup kita. Nantinya ketika kita menjadi pemimpin, menjadi jagoan, menjadi jawara, juga kita adalah hamba Allah yang paling soleh. Sahabat super sukses. Maka dari prinsip hidup ini, yaitu jadilah hamba Allah, saya ingin agar saya dan Anda jadilah presiden, jadilah gubernur, jadilah bupati, jadilah orang kaya, jadi apa saja yang soleh. Sebab ketika kita menjadi presiden yang soleh, maka masyarakat kita akan soleh. Menjadi pemimpin yang soleh, bawahan kita akan soleh. Dari mana semua itu? Dari sikap perilaku kita, dari kebijakan kita. Tapi kalau diri kita tidak soleh, diri kita bukan hamba Allah, tunggu saja kehancuran itu. Itu yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. Prinsip agar hidup Anda sukses, yang kedua adalah jadilah pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Perhatikan kalimat inni ja'iluka fil ardi khalifah. Jadilah pemimpin. Sahabat super sukses saat ini yang menguasai dunia dari segi harta ada nama Bill Gates, Carlos Slim, Mark Zuckerberg, dan lain-lain. Semua ini adalah orang barat. Juga mereka non. Mana muslim? Bukankah Allah katakan, Inni ja'iluka fil ardi khalifah. Saya menciptakan Anda untuk menjadi pemimpin. Mana Anda saat ini? Tidakkah ayat ini memotivasi Anda untuk menjadi orang hebat, orang kaya, orang jago, orang berpengaruh? Maka saya letakkan jadilah pemimpin sebagai prinsip hidup yang kedua. Saya pengennya Anda esok yang akan memiliki harta seperti Bill Gates, ya, menguasai dunia, ya, seperti orang Barat, menguasai perekonomian seperti orang Cina, ya, menguasai teknologi seperti orang Israel. Saya pengennya Anda yang Muslim seperti itu, karena Allah menghendaki Anda. Inni ja'iluka fil ardi khalifah. Bahwa Anda tujuan diciptakan salah satunya untuk menjadi pemimpin fil ardi, di dunia.
Sahabat super sukses, kenapa Anda yang saya inginkan? Sebab Anda Muslim. Perhatikan, ketika dunia ini dibawa kendali Islam, dipimpin oleh orang yang soleh, maka dunia ini akan aman. Tapi selama dunia ini dipimpin oleh mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengakui Allah, maka selamanya dunia ini semrawut, kacau balau. Karena segalanya diuangkan, dibisniskan. Tapi kalau Andalah yang menjadi pemimpin dunia, pemimpin di bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, bidang militer, insya Allah dunia ini akan aman. Sebagaimana dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dunia, betapa indahnya kehidupan. Ketika Rasul meninggal digantikan oleh orang soleh juga. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau meninggal digantikan oleh sahabat Umar. Seterusnya dan seterusnya. Ketika Anda menjadi pemimpin dunia, maka dunia ini akan aman, tentram. Selama tidak mereka terus memimpin, maka dunia terus-terusan dalam lampu merah. Sahabat super sukses, apakah kita cocok jadi pemimpin? Nah, ini pertanyaannya sekarang. Cocok nggak kira-kira kita ini jadi pemimpin? Apa modal kita? Oke, saya jelaskan. Modal kita ada. Dan ternyata setiap manusia memiliki itu. Perhatikan, mulai dari nyawa kita. Nyawa kita ini mahal sekali. Seandainya ada orang kaya di dunia, dia memiliki sertifikat dunia ini, datang kepada Anda, ingin menukarkan dunia dengan nyawa Anda, setelah itu Anda mati. Mau? Pasti Anda tidak mau. Karena Anda yakin, dunia beserta isinya ini gak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan Anda. Anda itu, kalau masih hidup, jangankan dunia, akhirat pun Anda bisa miliki. Surga Anda bisa raih. Begitu maksudnya. Ada orang paling kaya sekali datang. Saya ingin tukarkan Amerika beserta isinya dengan akal. Otak Anda. Mau? Saya yakin Anda tidak mau. Karena otak Anda itu bisa menciptakan Amerika beserta isinya. Bahkan lebih baik daripada itu. Mau Anda tukar otak dengan Amerika, setelah itu gila? Tidak mau. Jangankan Amerika digabung dengan Australia, Eropa, tetap tidak mau. Karena Anda bisa ciptakan yang lebih indah daripada yang ada saat ini. Anda bisa ciptakan gedung yang lebih indah, teknologi yang lebih indah, uang yang lebih banyak. Itu kalau Anda masih berakal. Ada orang kaya sekali datang, ingin menukarkan uangnya dengan kedua mata Anda, kedua telinga, dengan lisan, kedua tangan, kedua kaki. Mau? Saya yakin Anda tidak mau. Karena Anda selama semua ini masih ada, bisa menciptakan uang yang lebih daripada itu. Begitu sahabat super sukses. Artinya apa? Potensi yang ada di dalam diri kita, itu kalau diuangkan, tidak akan bisa dihitung saking mahalnya. Itu kalau ditukar dengan harta, emas bergunung-gunung sekalipun, masih belum sepadan. Masih lebih mahal diri kita ini. Bahkan benua yang banyak ini, mulai dari Asia, Amerika, Australia, Eropa, ditukar dengan diri, tetap kita lebih mahal. Pertanyaan saya, kalau seperti itu, potensi yang ada di dalam diri Anda, masihkah Anda ragu menjadi khalifah? Menjadi pemimpin dunia? Masihkah Anda kurang yakin, mengatakan mustahil untuk menjadi pemimpin?
Kalau saya katakan, saya bisa menjadi presiden, saya bisa. Menjadi miliarder, saya bisa. Menjadi pakar pendidikan, saya bisa. Pakar politik, saya bisa. Profesor, saya bisa. Apapun saya bisa. Selama saya masih hidup, masih ada akal, masih ada mata, ada mulut, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Hei, jangankan anggota badan seluruhnya, kaki saja itu mahal sekali. Triliunan itu harganya. Kalau nggak percaya, tanya berapa sudah pendapatannya Messi dan Ronaldo itu. Mereka hanya pakai kaki, kalau pakai tangan pun dipluit sama wasit. Tidak boleh, haram kena tangan. Kaki saja mereka goyangkan, itu berpenghasilan miliaran perharinya. Anda sudah berapa miliar harga kaki Anda, harga tangan Anda, harga mata, harga telinga, harga akal. Tidakkah Anda sadar HP yang Anda tonton saat ini adalah hasil dari akal? Pesawat Anda pulang kampung kemarin adalah hasil dari akal. Jalan tol yang Anda lalui hasil akal. Gedung-gedung bertingkat yang Anda lihat di kota adalah hasil akal. Anda juga punya akal. Sama dengan mereka yang menciptakan itu. Lantas, kenapa masih saja pesimis? Masih saja bersedih? Masih saja berdalih? Masih saja mengeluh? Tidak masuk akal bagi saya itu. Tidak masuk akal bagi saya. Anda memiliki potensi besar dalam diri, masih saja mengeluh, beralasan, menyalahkan. Seperti itu. Sahabat super sukses, saya ingin agar Anda yang menonton ini betul-betul menjadi khalifah fil ard. Ikuti apa kata Allah, karena Allah tahu kemampuan Anda. Allah tahu, makanya Allah ciptakan Anda. Tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia. Hanya karena Anda yang menyia-nyiakannya itu. Sekali lagi, tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia, termasuk Anda. Hanya Anda saja yang menyia-nyiakan segala potensi itu. Saya pengennya saat ini kondisi dunia sedang kacau balau. Kondisi ekonomi kacau balau, khususnya saat wabah corona ini. Saya yakin kalau Muslim yang menangani ini, Anda seorang miliarder pasti aman. Contoh kecil bagaimana Arab Saudi memperlakukan orang-orang di saat wabah. Saya dapat kiriman video sahabat saya yang sedang kuliah di Ummul Qura. Mereka itu dikarantina di hotel mewah, hotel bintang 5 selama sebulan, bahkan lebih. Bayangkan berapa duit itu sehari. Tapi semuanya gratis. Siapa yang finance itu, membiayai itu? Beliau adalah pemimpin soleh pastinya. Pasti beliau adalah Raja Salman hafizahullah. Kita inginkan Raja Salman itu yang ada di setiap tempat. Kita inginkan putra mahkotanya ada di setiap tempat. Sehingga nantinya ketika ada wabah, kita pun aman. Maka kita berharap kepada pemimpin negeri kita yang tercinta, Bapak Jokowi, dan Yai Ma'ruf Amin, Prabowo, semua pemimpin kita contohilah Arab Saudi saat ini. Kita optimis akan hal itu, bahwa Jokowi esok bisa. Doa kita adalah kekuatan. Sahabat super sukses, begitulah contoh kecil ketika yang memimpin dunia adalah orang Muslim yang soleh. Di saat ada wabah, dia tidak lagi pikir dengan dunia, yang dia pikirkan betapa mahalnya nyawa kita. Betapa mahalnya nyawa seorang Muslim.
nyawa seorang muslim lebih diutamakan daripada dunia beserta isinya. Ya, semoga pemimpin kita di Indonesia mendengarkan ini. Oke, next. Berikutnya, ya sahabat super sukses, jadilah da'i. Ya, ini prinsip hidup. Berikutnya, jadilah da'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, dalam Quran surat Ali Imran, wal takum minkum, ya, tentang agar Anda itu menjadi umat yang ta'muruna bil ma'ruf, ya, wa tanhauna 'anil munkar. Jadi terjemahkan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sahabat super sukses, jadilah da'i. Ya, ketika Anda menjadi da'i, Anda akan mendapati kehidupan yang paling bahagia. Anda akan selamat. Apapun profesi Anda akan selamat di dunia ini. Anda akan mulia, Anda akan terhormat ketika Anda menjadi seorang da'i. Ketika Anda pejabat dan juga Anda da'i, Anda gunakan jabatan untuk mengajak manusia kepada Allah. Anda akan menjadi teladan, ya, di kantor, di masyarakat. Maka ketika waktu sholat tiba, Andalah yang terdepan. Ya, Anda yang sholat, ya, mengajak orang-orang sehingga yang lain pun ikut. Nah, ketika Anda menjadi pengusaha, jadilah da'i. Ya, maka nantinya, ya, orang-orang itu akan mengikuti Anda. Orang kaya tapi juga da'i, masya Allah. Ya. Ketika Anda menjadi pelajar, ya, jadilah da'i. Nanti teman-teman akan ikut karena betapa mulianya akhlak Anda. Menjadi guru, jadilah da'i. Di setiap huruf yang Anda ajarkan berpahala nantinya. Ya, murid-murid pun akan mengikuti Anda. Jadilah teladan. Nah, betapa indahnya ketika Anda menjadi seorang da'i. Anda dapati dunia juga akhiratnya. Setiap apa yang Anda lakukan berpahala. Sebaliknya, ketika Anda bukan da'i, ketika menjadi seorang pejabat, Anda tidak lagi ingat Allah. Yang terjadi, Anda dipenjara karena korupsi. Ketika Anda menjadi pengusaha, Anda tidak ingat Allah. Anda bukan da'i. Ya, Anda tidak kenal halal dan haram. Maka hidup Anda akan hina. Hidup Anda akan kalah, gagal. Apakah Anda akan curang, ya, mengurangi takaran, menzolimi orang, ya, mengambil untung banyak. Ini semua ketika Anda bukan seorang da'i. Anda terserah saja, sembarang. Yang penting Anda dapat untung. Begitulah pengusaha yang gagal. Ketika Anda menjadi guru dan bukan da'i, ya, capek sekali. Ya, Anda mengajar capek sekali. Hanya kejar dunia, kejar naik pangkat, ya, kejar gaji. Ya, padahal kalau Anda guru dan juga da'i, Anda dapati dunia, juga dapat pahala di setiap huruf yang Anda ajarkan. Nah, ketika Anda menjadi pelajar, ya, Anda bukan da'i, apa yang terjadi? Anda stres bila mana nilai Anda merah. Bahkan yang terjadi di dunia barat, banyak orang yang bunuh diri hanya gara-gara skripsinya ditolak. Banyak orang yang stres, ya, gara-gara karya ilmiahnya tidak diakui. Tapi kalau Anda seorang da'i, Anda akan nikmati semua itu. Nah, sahabat super sukses, ya, begitulah prinsip hidup yang ketiga, jadilah da'i. Yang terakhir, prinsip hidup berikutnya, jadilah orang yang bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas.
Manusia yang terbaik itu yang bermanfaat buat orang lain. Saya ingin agar Anda menjadi pengusaha yang bermanfaat buat orang lain. Inilah pembuktiannya di musim corona ini. Ketika Anda tidak memiliki prinsip hidup ini, maka yang terjadi di sekeliling Anda kelaparan. Masyarakat membutuhkan, tapi tidak ada yang membantu. Sebab apa? Prinsip hidup mereka adalah harta untuk diri. Kekayaan dinikmati sendiri. Tapi kalau prinsip hidup khairun nas anfa'uhum linnas, wabah corona ini tidak menjadi masalah. Ada wabah atau tidak, masyarakat kita tetap sejahtera, tetap tentram, aman. Munculnya kejahatan itu sebab terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat terlihat. Sahabat super sukses, saya inginnya Anda menjadi seorang pejabat yang bermanfaat. Inilah pembuktiannya. Di wabah corona ini saya ingin agar pejabat itu yang terdepan. Pejabat itu yang paling terdepan menghidupi masyarakat, memotivasi masyarakat. Jangan justru angkat tangan. Padahal mereka makan gaji dari rakyat. Kalau pejabat kita prinsip hidupnya bermanfaat buat orang, maka mereka akan berjihad habis-habisan harta mereka. Apakah gaji disumbangkan sekian bulan bahkan tahun, tidak 100%, setengahnya saja atau seberapa saja, yang penting ada kebijakan nasional. Pejabat yang selama ini digaji oleh rakyat, oleh keringat, bahkan oleh darah rakyat, saat wabah ini, pejabatlah yang terdepan sumbang harta bagi ke masyarakat. Tapi kalau kita tidak memiliki prinsip hidup ini, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, seperti ini yang terjadi. Masyarakat banyak yang mengeluh. Pembiayaan ini, pembiayaan itu tidak bisa ditangani. Tapi tetap saja, itu ibaratnya bagi pejabat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka kita doakan semoga pejabat kita semuanya khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika Anda menjadi seorang guru, dan berprinsip khairun nas anfa'uhum linnas, maka Anda itu akan mengajar bukan karena ingin digaji, tapi karena memang ingin agar orang-orang berilmu. Sebab semua yang Anda sampaikan, yang Anda bagi, berpahala. Tapi kalau bukan, inilah pembuktiannya. Di wabah corona ini akan banyak guru yang justru libur. Senang dengan adanya wabah ini karena dianggap bisa istirahat. Padahal tidak, bagi orang yang berprinsip khairun nas anfa'uhum linnas, justru di saat wabah ini merekalah yang paling terdepan memberi ilmu, apakah online atau media lainnya. Yang penting murid tetap belajar. Nah, ini ada permintaan banyak dari para sahabat. Oke, nanti saja di section terakhir. Nah, mengenai prinsip hidup yang keempat ini, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, saya singgung, ini yang terakhir, saya singgung ilmu dari barat. Ilmu dari barat, kita bisa baca di bukunya mereka, ada Uplifting Service, karyanya Ron Kaufman. Ada The Power of Giving. Dan masih banyak lagi. Di mana kalau saya simpulkan, ternyata kebahagiaan dan kesuksesan itu ada pada kebaikan kita terhadap orang lain. Kalau saya simpulkan, kata mereka, kalau Anda mau banyak sahabat, banyak teman, Anda harus sering-sering berkenalan dengan orang atau dekati orang.
Jangan tunggu didekatin, dikenalin, tapi Anda yang mendahulukan. Sehingga nanti Anda itu akan memiliki banyak teman. Kalau Anda ingin banyak ilmu, Anda harus sering-sering bagi ilmu ke orang. Ingat ya, prinsip hidup orang Barat, kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan, dan lain-lain ada pada keterlibatan kita terhadap orang lain. Itu yang dipahami oleh mereka. Kalau Anda ingin banyak ilmu, sering-seringlah berbagi ilmu dengan siapapun. Ya, bukan sekedar karena kewajiban Anda sebagai PNS, sebagai guru, bukan. Lebih karena Anda itu ingin bermanfaat buat orang lain, maka Anda akan mengajari orang. Ya, apakah memotivasi, membina, ya. Banyak hal, sebarkan ilmu ke orang lain, maka Anda akan menjadi orang yang berilmu. Kalau Anda ingin berharta, ini kata orang Barat, Anda harus sering-sering bagi harta ke orang. Ya, the power of giving menjelaskan itu. Ya, Anda akan dapati nanti semakin sering membagi, semakin banyak harta Anda. Itu yang dipraktekkan oleh orang-orang kaya di Barat saat ini. Di mana mereka itu, ya, kalau ada wabah, ya, ada apa-apa, tiba-tiba angkanya M-an, begitu ya, bahkan triliunan. Ya, karena mereka yakini harta nanti itu akan bertambah. Kalau membantu orang dengan harta, maka harta akan semakin bertambah. Ya, ini harus dipahami oleh kita sehingga ya, memberi itu bukan tunggu kaya, tapi kita memberi untuk jadi orang kaya. Saya ulangi. Ya, berdasarkan buku mereka, The Power of Giving dan lain-lain, ternyata kalau mau kaya itu jangan tunggu kaya, tapi memberilah, berbagilah, maka Anda nanti jadi orang kaya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau Anda sudah kaya, pasti nanti seperti Bill Gates. Ya, beliau memiliki Bill Gates Foundation ya, bersama istrinya. Itu kalau sedekah bahasa kita, kalau mereka sedekah itu tidak tanggung-tanggung, miliaran angkanya. Dan itu setiap saat. Ya, kadang saya heran, ya, kalau masuk lagi berita gitu kan, kok sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi. Apakah tidak habis hartanya mereka itu? Ternyata ini pikiran picik kita, pikiran sempit. Kalau pikiran luasnya seperti itu tadi, semakin sering berbagi, semakin banyak harta mereka. Oke, saya boleh sapa teman-teman. Ada Ustadz Mudar. Ini pengusaha muda ini, insya Allah. Beromset miliaran nanti, insya Allah. DPR lagi bahas ya Omnibus Law dan pemindahan ibu kota negara. Ya, semoga di kesempatan lain saya akan singgung. Alhamdulillah, jazakallah khairan Syekh Al-Fitra Piyama atas ilmunya dari Ustadz Khairul Azam, masya Allah, ya, mujahid dari Flores. Ya, saya sebenarnya bukan syekh, bukan ustadz, ya. Saya hanya dipanggil saja, padahal saya malu memiliki gelar itu, karena saya sama sekali bukan ahlinya. Saya sekedar ya seperti ini ya, berkoar-koar. Ya, sehingga podium insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, mantap. Oh, dari ya, Ustadz Riki Fajar. Halo Ustadz. Nah, ini beliau ini pemuda soleh dari Pare Kediri. Ya, semoga kesolehannya menular ke saya. Beliau pendamping setia dari Ustadz Rifki dan kibarul ulama lainnya di Kediri dan sekitarnya. Luar biasa antum Ustadz. Saya salut sama antum. Ya, ada Jalusi Debi Setiana, ya, wanita solehah yang ya, insya Allah sebentar lagi akan menikah. Saya doakan semoga pernikahannya pernikahan yang paling samawa, ya, paling mesra sedunia. Amin. Ada Kak Haris, ya, ada Om Suhar, ya, ada Om Jom, ya, alhamdulillah, ada ya Ustadz Gifranda, ada Kak Dahlan, ya, ada Dinda Yusran Marja, ada Kak Ruslan, ada Ustadz Khalilur Rahman. Oh, alhamdulillah banyak sekali ya. Ya, saya doakan semoga ya kalian semua ya menerapkan 4 prinsip hidup ini. Yang pertama, jadilah hamba Allah, jadi pemimpin, ya, jadi dai, terakhir jadi yang bermanfaat buat sesama.
Saya harap Anda terapkan ini. Insya Allah Anda akan miliki dunia dan akhirat. Anda akan sukses. Apakah di dunia atau di akhirat. Demikianlah sahabat super sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.